masyarakat di Indonesia ini minat bacanya rendah. Mereka lebih suka nulis 10 komentar ngasal ketimbang mencari dan membaca satu fakta. Kemudian lebih suka ngomentarin postingan gosip di akun lambe-lambe daripada baca satu judul buku sampai selesai. Makanya jadi wajar kalau perpustakaan tuh selalu lebih sepi dibanding medsos yang ramenya hampir setiap hari. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sesama manusia ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam video kali ini saya akan mengajak Anda untuk menemukan di mana letaknya pintu dan jendela dunia. Ini sebenarnya video rahasia ya, tapi boleh dikasih tahu ke siapa-siapa. Jadi kalau minat silakan di-share aja videonya, nggak apa-apa, saya nggak bakal marah. Oke, 17 Mei adalah hari diperingatinya seluruh buku-buku di Perpustakaan Nasional. Ya, kita anggap aja semisal hari ini bukunya ini lagi pada ulang tahun. Saran dari saya, jangan cuma hari ini teman-teman ingat sama buku, karena untuk menemukan jendela dunia, teman-teman harus mengingatnya sepanjang masa. Sama seperti iklan rokok Sampurnamil. Ya, oke, saya sensor supaya agak ketahuan kalau tadi saya nyebut iklan rokok Sampurnamil. Jadi saya sepakat sama slogan iklan rokok yang nyebutin kalau minta maaf itu harusnya setiap hari, bukan setahun sekali. Nah, ini sama halnya dengan peringatan hari buku nih. Ingat, buku, baca buku itu bukan cuma pas 17 Mei aja, tapi harusnya bisa setiap hari. Oke, Hari Buku Nasional yang diperingati setiap tanggal 17 Mei ini memiliki sejarah yang sangat berhubungan erat dengan ulang tahun Perpustakaan Nasional. Jika Perpustakaan Nasional sudah diresmikan sejak 17 Mei 1980, peringatan Hari Buku Nasionalnya ini baru dicetuskan oleh pemerintahan pada tahun 2002-nya. Jadi artinya diperingati setelah Perpustakaan Nasionalnya itu menginjak usia ke 22 tahunnya. Nah, itu kalau ibarat manusia di usia-usia 22 tahun itu sedang usia-usia produktifnya tuh. Jadi barangkali dulu doanya pemerintah kita waktu itu ya supaya di usia 22 tahunnya Perpustakaan Indonesia, masyarakat jadi mampu untuk produktif menulis dan mencerna isi buku. Nah, buku adalah jendela dunia. Ungkapan itu benar adanya. Sekarang coba teman-teman bayangkan seandainya dunia kita ini berjendela. Coba lu bayangin. Nah, rumah saya yang kecil ini aja jendelanya ada banyak. Nah, coba dihitung tuh ada berapa tuh? 1, 2, 3, 6 lah. Berapa tuh, ada banyak. Di situ ada 6, terus ini nambah 1, 2, 3 lagi. Terus tuh gapat manum cupanan lu tuh. Terus mana lagi? Nah, ini bonus nih yang kecil. Nah, tuh banyak kan? Nah, sekarang kalau rumah yang kecil aja jendelanya sebanyak itu, gimana dengan dunia yang luasnya belum bisa kita hitung pakai kalkulator? Kira-kira ada berapa banyak tuh jendelanya? Jadi ini kira-kira gambaran keterkaitan antara buku dengan jendelanya dunia. Jumlah jendelanya dunia itu kan sebanyak buku-buku yang pernah diciptakan oleh manusia-manusia di dunia. Jadi semakin banyak dan bertambah buku yang ditulis oleh manusia, maka menandakan semakin bertambahnya pula kesadaran manusia akan betapa luasnya dunia. Nah, jika membaca satu buku aja sama dengan membuka satu pintu jendela dunia, maka yang terus-terusan membaca buku sebanyak-banyaknya secara berkelanjutan adalah yang paling berpotensi untuk bisa menguasai sebagian isi dunia. Ya, cuma sebagiannya. Mungkin cuma secuil, karena cuma Tuhan yang layak menguasai dunia ciptaannya, dan barangkali cuma pemain serigala terakhir yang punya pikiran buat bisa sebanding dengan itu. Kalau kita udah jadi orang besar nanti, ini bakalan jadi kenang-kenangan dari mana kita berasal.
5 orang kampung yang bakal nguasai negeri ini. Ini 5 orang sahabat yang bakal terus setia sampai mati. Demi kelompok kita. Dan demi persaudaraan kita. Tuh kan, mereka berlima mau menguasai negeri ini katanya. Oh ya, jika menilik ke masa lalu, Muhammad Hatta pernah berkata, rela dipenjara asalkan bersama buku itu, katanya Muhammad Hatta. Nah, itu sebenarnya menunjukkan bahwa buku itu merupakan kebutuhan yang sangat penting. Sayangnya, hanya sebagian kecil dari kita yang sudah sadar akan hal itu. Masyarakat di Indonesia ini minat bacanya rendah. Menurut survei, mereka lebih suka nulis 10 komentar ngasal ketimbang mencari dan membaca satu fakta yang beneran nyata. Kemudian lebih suka ngomentarin postingan gosip di akun-akun lambe-lambe daripada baca satu judul buku sampai selesai. Makanya jadi wajar kalau perpustakaan tuh selalu lebih sepi dibanding medsos yang ramenya hampir setiap hari. Sebenarnya tentang hal ini nggak ada yang salah ya. Jadi yang namanya ilmu kan adanya nggak cuma di dalam buku. Misalnya salah satu orang bijak yang pernah bilang kalau pengalaman itu adalah guru terbaik katanya. Experience is the best teacher. Itu juga benar menurut saya. Jadi seandainya membaca buku itu merupakan tesisnya dan belajar dari pengalaman itu antitesisnya, maka sintesisnya berarti membaca buku dan mengaplikasikan ilmu bacaan pada pengalaman sehari-hari. Because theory without the sense is blind and skin without experience is lame. Jadi teori tanpa ilmu itu buta dan ilmu tanpa pengalaman adalah lumpuh. Silakan direnungkan sendiri, membaca bukulah agar melihat dunia, menulis buku agar dilihat dunia, dan menonton video ini sampai akhir agar mendapatkan keduanya. Terakhir saya ucapkan selamat Hari Buku Nasional untuk orang-orang yang suka baca buku. Buat yang nggak suka baca buku, ya udah ngapain saya ucapin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.